Belum lama ini aku baru tahu kalau ada sebuah genre yang disebut dengan avant-garde. Karena ini baru pertama kali aku mendengar genre avant-garde, memunculkan rasa penasaran dalam benakku. Sehingga aku cari tahulah anime dan manga apa saja yang memiliki genre ini. Aku ceklah di My Anime List, dan yang aku temukan cover-covernya itu gimana ya bilangnya? Seperti dibuat untuk memang di luar akal sehat manusia normal gitu. Aneh-aneh lah pokoknya. Untuk bagian anime aku cuma kenal itu Evangelion. Selainnya aku nggak tahu. Apalagi bagian manga aku nggak tahu sama sekali. Jadi sebenarnya avant-garde ini genre apa? Apakah cuma ada di anime dan manga atau ada di jenis karya seni lainnya? Halo semuanya, bersama Arul Onigiri di seputar otaku. Begini ceritanya. Avant-garde adalah sebuah genre dalam karya seni yang bersifat eksperimental, tidak umum, dan menentang budaya yang sudah ada. Ya bisa dibilang genre pinggir jurang lah biar lebih dipahami orang Indonesia. Avant-garde sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti garda depan. Awal mulanya dipakai oleh pasukan militer Prancis untuk menyebut pasukan terdepan yang maju lebih dulu dalam medan pertempuran. Lalu pada abad ke-19 ketika terjadi reformasi di Prancis, istilah avant-garde dikaitkan dengan beberapa seniman yang memiliki paham kiri. Karya seni yang dihasilkan oleh seniman-seniman ini disebut dengan avant-garde. Kemudian karya-karya seni yang digunakan sebagai alat untuk membawa perubahan sosial juga disebut sebagai avant-garde. Karya seni avant-garde baru mulai melepaskan diri dari politik ketika menjelang akhir abad 19. Avant-garde jadi lebih berfokus pada masalah budaya. Pada masa sekarang, avant-garde menjadi julukan bagi orang-orang, entah itu seniman, orang pintar, atau siapapun yang menentang nilai-nilai budaya atau pemikiran tradisional yang bersangkutan dengan masalah sosial dengan seni. Nilai-nilai yang dibawa avant-garde akan perlahan dan bertahap membaur dengan nilai-nilai yang mereka tentang sampai akhirnya melebur lalu menciptakan budaya baru. Jadi avant-garde ini bukan cuma ada di anime dan manga, tapi ada di berbagai bentuk karya seni lainnya. Kalau di anime atau manga itu seringkali membawakan cerita yang inovatif dan eksperimental. Beberapa ada yang sulit dipahami karena tidak menggunakan formula umum yang sudah ada. Nah, di bawah ini adalah beberapa ciri yang aku temukan tentang genre avant-garde. Narasi yang dibawakan tidak lurus atau non-linear, terkadang memiliki alur maju mundur bahkan tidak jelas sama sekali. Beberapa bahkan memiliki dialog yang minim, membuat mengetahui alur ceritanya jadi tambah sulit. Karena membawakan cerita yang inovatif dan eksperimental, cerita sering berfokus pada eksplorasi ide, emosi, dan filosofis yang mempertanyakan ambang batas dari moral manusia dan budaya tradisional. Eksperimentalnya itu bukan cuma di cerita. Kalau di manga, gambarnya unik, gak bisa disamakan dengan gambar-gambar manga pada umumnya. Karya-karya avant-garde ini biasanya memiliki tujuan untuk memprovokasi pemikiran pembaca, untuk mempertanyakan hal-hal yang tabu untuk dibicarakan, atau mengajak pembaca untuk kritis terhadap budaya yang ada. Dan semua itu dilakukan sampai ke ujung batasnya, seperti berada di pinggir jurang kalau aku pakai istilah yang umum ada di Indonesia. Membicarakan sesuatu di batas antara yang aman untuk dibicarakan dan yang tidak aman untuk dibicarakan. Contoh beberapa anime dengan genre avant-garde ada Evangelion yang memiliki pendalaman psikologis para karakternya dan sebuah agenda besar penyatuan umat manusia. Lalu ada serial eksperimen lain yang mengeksplorasi tema-tema filosofis dan psikologis tentang identitas, teknologi, dan batas antara dunia nyata dan virtual. Ada juga Paranoia Agent menceritakan fenomena sosial yang terjadi akibat penyerangan misterius yang disebut Soulman Bat atau Lil Slugger. Semua cerita dari karakter yang pernah diserang oleh Lil Slugger saling terhubung sampai akhirnya bisa membentuk fenomena sosial. Lalu The Tatami Galaxy, visual dan pewarnaan animenya bisa dibilang tidak umum,
Narasi yang digunakan juga berulang dan berputar-putar, mengeksplorasi tentang penyesalan, peluang, dan pencarian makna hidup. Terakhir ada Kaiba, anime yang menggunakan gaya retro seperti kartun anak kecil, tetapi membawakan tema fiksi ilmiah yang gelap dan kompleks tentang transfer memori, identitas, dan stratifikasi sosial. Nah, itulah beberapa anime yang memiliki genre avant-garde. Kalian sendiri apakah pernah membaca manga atau nonton anime dengan genre avant-garde? Kalau pernah, pengalaman apa yang kalian rasakan? Oke, sampai di sini aja ceritanya. Kalau ada tambahan atau kesalahan pada konten ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.